Gimana pagi ini? Ingin selalu bawa penghangat, siapa tahu nanti tumbang. Soalnya nanti mau ke Umeda Sky Building kan agak rooftop gitu ya. Jadi takutnya jiwa-jiwa tropis ini tidak mampu menghadapinya. So, Hola. Jadi pagi ini kita tetap jalan di sekitar Dotonbori, hotel. ya, untuk cari makan dulu pagi ini. Kita mau ke Kuromon Market kan. Aha. Untuk apa? Makan kayaknya itu di sana banyak kayak stall-stall gitu loh. Entah jual sushi, jual daging. Tapi nggak tahu juga sih kayak bukanya tuh serentak atau gimana gitu ya. Kita coba ya, ini masih jam 9. Aku nggak tahu udah buka atau belum. Kalau belum buka ya kita keliling-keliling aja dulu. Kalau udah ya bisa langsung cari makan. Hari ini sih forecast bakal hujan, tapi semoga enggak ya. Soalnya takut tambah dingin banget gak sih? Ini udah sekarang feels like-nya 4 derajat. Tapi Kalau ini misalnya masih, hujan lebih mantap ini. masih bearable, masih oke. Ya udah sampai ketemu di Grommon Market ya. Yes, siap. Kita baru sampai Kromong Market. Terus sebenarnya kalau tak lihat sih ya pasar yang bersih, ada makanannya, ada jual ikan juga. Daging sapi, tuh Aha. tempura. Iya, jadi ya sebetulnya ya pasar, cuma karena di Jepang bersih, makanya orang-orang juga pada mau ke pasar gitu. Nih, makanannya memang juga sebanyak itu sih. Nih, seberangnya dagang makanan ada dagang ikan mentah, dan ada yang ready to eat juga. Mana? Nih, Melisa lagi masuk ke toko yang full jajan. Jadi snack-snacknya di sini ya snacknya sebetulnya kebanyakan kita lihat di apa namanya drugstore juga ya, sama 7-Eleven, cuma di sini memang kayak khusus buat snack gitu. Jadi mungkin harusnya lebih lengkap ya. Tapi karena aku sama Melisa nggak terlalu jajan kayak ginian, Jadi kita lihat-lihat aja. iya lihat Paling aja. nanti Kalau ada yang menikmati menarik baru. pulang sih ya. Nah, sekalian buat oleh-oleh orang di rumah sama di kantorku juga. Baru kita beli ke tempatnya kayak gini nih. Februari lagi musim strawberry. Kita mau coba beli kodang sih, mochi. Yang mana Mel? Yang mana? Coba di Indonesia mana mungkin receh-receh ini dipakai. Mereka tahu sama kameranya cantik loh. Yang ini juga cantik nih. Kamu dari Jepang ya, produk Jepang loh. Produk Jakarta. Coba, gimana cara makannya? Buka mulut ya, masukin makanannya, kunyah. Gimana? Sama kayak di Indonesia. Sama sih, cuma nggak asam. Isi kacang merah. Isi kacang merah, Kacang merah. atasnya doang strawberry. Coba strawberry. Kamu penasaran sama strawberry-nya? Jadi gitu bos. Iya, nggak asap. Tapi nggak terlalu manis juga. Sama aja kayak Indonesia. Orang-orang kan bilangnya kalau yang premium itu kan manis banget. Justru kayaknya itu bakalan enak deh makannya, karena terlalu manis ya sih. Iya. Kalau ini tuh enak jadi. Enak semua. Mochinya ini beda aja. Strawberry-nya ya memang Pas. rasanya beda dari yang di itu. Jadi enak, seger. Ini rame banget nih. Ini kayak stall sushi gitu deh.
Jadi pada langsung makan di stall, dipotongin di depannya. Seperti yang tadi aku bilang di awal, Kuromong tuh kan cuma pasar ya. Jadi dia bener-bener cuma sejalan dan ada cabangnya dikit-dikit gitu lah. Sekarang sih udah kondisinya udah kita mentok sampai ujungnya udah, maksudnya udah hampir gak ada stall makanan lagi. Kita mau balik, mau cari unagi. Dan ini mostly jam 9 udah pada buka semua ya. Oh, Stall-stallnya udah pada buka. aku pengen cari unagi aja sih, pengen nyoba aja. Yang ada di pasar kayak apa ya? iya, Standar pasarnya Jepang nih. Belut. Ada Family Mart juga ternyata di supermarket ini. Jadi kalau nggak ngerti mau makan apa, nggak suka seafood atau apa, Family Mart aman. iya. Family Mart aman, setuju. Bebas, bebas. Kita beli lagi dulu yang tusukan. Ternyata walaupun stolnya tradisional, dia malasinnya tetap microwave. Kupikir bakal dibakar lagi atau gimana, ternyata di microwave. Nih. Dari di Indonesia pun sampai Jepang, unagi tetap menarik. Dari baunya sih oke. Tetap enak. Enak. Gak tau ya yang bakal di restoran, tapi kalau yang ini menurutku sama enaknya, bahkan sedikit lebih enak daripada yang di Indonesia. Kalau ini rasanya lebih manis. Lebih manis ya? Lebih manis. Dan nggak amis kayak kata orang-orang. Enak. Beneran enak. Sekarang kita Kita mau ke Osaka Castle, mau lihat-lihat aja sih. Kita nggak masuk sampai castle dalamnya, kita cuma mau lihat di luarnya aja. naik metro aja ya? Iya. Lanjut. Wow, Udah nyampe di area Osaka Castle. Kita pertama sebelum lihat castle-nya, kita lihat lake-nya dulu. dari sini kelihatan loh castle kepalanya. Dan sebagai penikmat, bukan pengamat dan historian ya, tapi penikmat histori dari Jepang, aku nggak expect tembok antara lake sama castle-nya setinggi tinggi banget. Harusnya Popo kita bawa ke sini. Ini di Japanese. Tidak mau masuk ke sana. Ini habis masuk dari pintu utamanya. Kalau teman-teman mau nyerang, masuk ke sana tuh. Nyerang balik. Kita 3 tahun dijajah, kita serang balik. Aduh, jatuh anak orang. Kelihatan ya. Tuh kaisarnya masih ngeliatin kita tuh dari atas. Ternyata ini adalah sumur buat kitchennya mereka. Jadi Mas ngajari buat menuhin minum sama masakannya mereka yang ada di castle. Akhirnya sampai juga ke dalam, langsung disambut sama Osaka Castle.
lumayan rame sih ini. Sekitar jam 11. Kita lagi ada di salah satu spot fotonya Osaka Castle. Jadi benar-benar tepat di depan castle-nya. Ini lagi pada ngantri. Ngantrinya cukup teratur sih. Dan satu tips, kalau kalian lagi banyak yang foto di sini, kalian usahain bantu mereka. Bukannya minta balasan, cuma lumayan kan. Jadi kalau kita nggak buat tripod, kita bantuin mereka, mereka juga bantu. Kita mostly di Jepang jarang bawa tripod sih. Iya. Gak pernah bawa tripod untuk keluar-keluar, soalnya kayak Disneyland, USJ, di sini tuh nggak boleh bawa tripod. Soalnya Jepang kan lumayan ramai ya. Nih vending machine-nya banyak. Sumpah bawa dompet koin guys, karena kembaliannya udah kayak gini nih semua. Mana? Coba jusnya dingin ya? Dingin. Di hari yang dingin ini kita minum jus yang dingin supaya makin dingin. Enak nggak nih minuman vending machine Jepang? Fruity? Putih. Ya, fruity, cuma nggak ada tea-nya. Basic lah. Fruity. Karena tadi lumayan banyak yang beli warlock. Mencoba menjadi warlock. Yang beli warlock. Harganya 346 yen. 346. 36 ribuan. Iya. Donat. Wow. Wow. Chicken apa gitu? Chicken apa? Nggak ngerti. Coba dulu. Kayaknya enak. Ayamnya nggak kegigit tuh. Gigit loh. Mashed potato. Enak. Mashed potato. Roti dalamnya mashed potato. Bukan apa ya? Double karbo. Keju. Kelihatannya sih keju. Keju. Ya, good. Buang. Baru segigit loh Mel. 2 gigi. Udah langsung jatuh. Iya. Untung aku beli ini. Sosisnya ada baunya dikit tapi enak kan? Enak loh sosisnya. Nggak sebau yang Nggak di bau. Indo malahan. Ya udahlah, ini langsung dibuang aja. Mau beli lagi aja? Nggak, yakin. Kan mau makan. Ya udah. Kita lanjut lagi. Masuk. Kita langsung masuk. Bye bye. Mau ke Toyo Izakaya. Katanya dia masuk Netflix ya? Iya. Netflix tuna, pipi Adaptation. tuna. Jadi ya kalau Netflix tuh aku lupa judulnya apa, tapi dia collect makanan-makanan legend di satu negara. Indonesia juga masuk si gudeg yang ada di Jogja. Oh, oke. Yang gudeg yang ngeleseh itu loh. Lupa. Itu ada tuh namanya. pokoknya. Nah, ini salah satunya yang ada di Osaka. Jadi makanannya tuna bakar. Orangnya itu kakek-kakek bakarnya pakai tangan langsung pakai tulang. kita lihat nanti aja ya. Ini lagi nunggu di GR Station. Bukanya tokonya jam 1. Tapi ini udah pada ngantri. Tapi ini termasuknya nggak begitu panjang antriannya. Ingin makan yang bakar-bakar. Cepet, nanti kamu pesenin buat berdua ya? Ini yang makan segini banyak. Ngantri rahang tuna sama ada crab claw juga. Tuh Chandra masih ngantri di sana. Ada vending machine juga. Ramah banget. Makannya barengan sama orang lain. Ini rasanya tuna juga sih.
Enak. Dalamnya udah ada wasabinya, tapi nggak terlalu banyak. Aku yang nggak suka wasabi, tetap bearable. Enak, Amis nggak? nggak enak beneran enak. Enak. Enak beneran enak beneran. Coba. Lumayan pedes wasabinya. Aku nggak berasa sih kalau wasabi di aku. Cuma ada baunya memang. Tapi enak banget kan? Nggak amis sama sekali. Kayak melting beneran gitu. Nggak amis. Kacau, kacau, kacau. Terus lebih enak. Soto pertama setelah menunggu 1 jam. Dari bawahnya enak. Baunya enak. Rasanya enak tapi nggak yang luar biasa. Lebih enak. Aku lebih wow ke sushi yang tadi. Lebih wow-nya ya. Tapi ini enak. Kalau mau nyoba oke. Tapi ekspektasinya jangan terlalu terlalu deh. Berapa tadi habis? 1.490, sekitar 150.000. 50.000 buat nyemil. Nggak dibilang nyemil juga nggak nyemil juga sih, lumayan. Lauk. Iya. Lauk. Tapi aku lebih seneng yang itu, tuna matang. Kita sekarang mau ke Brooklyn Cafe, kita sama mau Langsung lanjut. Oke. 淀屋橋行きは4番乗り場から発車いたします。We will soon make a perjalanan ke Brooklyn Cafe, kita hama jalan kaki deket sama station. Nanti ada di sebelah kiri jalan. Nyampe di depan ada nggak? Di sungai. Terserah sih mau di mana, kedinginan nggak? Hah? Apa mau pesan dulu? Mau cappuccino. Udah pesen di Brooklyn Roasting Company. Ini makanannya kita ada pesen carrot cake sama coklat. Lalu ada pesen cappuccino sama americano. Lihat ini view-nya. Termasuk rame sih ini, tapi rame lokal sih. Orang-orang Osaka. Kita coba kopinya enak atau enggak ya. Ya, biasa aja. Jujur aja biasa aja. Enak kopi Indonesia. Kopi Biasa aja. Tempatnya bagus, cuma kopinya biasa aja. Coba. Sama aja kan, kamu nggak suka americano. Enakan yang kemarin mana? Lilo itu. Iya. Enakan Lilo. Soalnya nggak asam, sesuai sama kita suka ku. Di sini tapi susunya strong banget. Rasa sapinya. Sapinya nyapi banget. Coklat. Ini yang coklat. Di sini kita berdua aja yang memang unik, dan tambah ada satu orang lokal yang mau nongkrong di luar. Pas winter. Kalau orang Indonesia ngomong
Ini tuh kayak bantet. Tipikal bantet, coklat, ada kismisnya. Iya, oke lah. Ini kayak banana cake. Carrot apa banana? Teksturnya. Ini bantet. Udah lah, enakan cafe Indonesia. Ya kan? So far ya. Dari kita ke Hong Kong, Bangkok, ini yang Jepang tapi kan baru di Osaka. Yang lain kita belum tahu. Indonesia kopinya ya aja. Ini apa putih? Kayak bukan krim juga, kayak krim tapi bukan Icing dulu. mirip. Berasa carrot. Carrot. Tapi enak. Ini Americano hot. Di foto 5 menit sama Melissa, langsung jadi warm. Kayak ada jahenya, enggak ya? Cinnamon. Cinnamon. Kok prefer yang ini? Aku nggak suka Ya, kue makanya aneh-aneh yang Ini coklat. potong. Enak. Ini nggak banyak. Kalau bisa karena cake jauh. Dan ini, ya itu udah kayak bantet lengkap gitu. Kok ini? Kayak bantet kan? Iya. Kalau Kalau ini kan ini- enggak. Ini kan kayak banana cake. Jadi selera kita emang beda. Tadi tuna beda, sekarang ini beda lagi. Enggak emang kamu ini so edgy. Ini pau-pau. Di sini tapi tempatnya bagus. Misalnya kalau di Indonesia kan udah pasti sungai jorok ya. Di Bangkok juga. Iya, Bangkok juga es Rame Milo lagi. itu. Sungainya kalau di sini Nggak Milo lah, Tahiti. bersih. Di sini bersih dan emang enak. Karena kita orang Indonesia nggak pernah kena winter. Kita paling dingin di Hong Kong. Itu pun kena autumn kan. Kita winter. Kita menikmati winternya aja sekalian. Nggak juga sih. Padahal di kamar kemarin juga ntar winter gitu ya. Masih oke lah. Soalnya aku 4 lapis baju gitu. Oh. Jadi teman-teman nih kalau mau ke Brooklyn boleh. Cuma kalau buat kita ya, aku sama Melissa, kopinya not a special one sih. Iya nggak sih? Enakan kayak kopi-kopi tempat roasting di Indonesia. Setuju. Osaka Station. Ini kita live view lagi ya, guys ya. Sekarang kita mau naik bis lagi ya. Kita supaya tidak terai-berai lagi, kita pakai. Soalnya di Jepang Fitur. lumayan susah. Yuk Kalau- kita cari bis station lagi. Nah tadi aku sama Melissa tuh ada pembahasan Mbak. Kenapa kita di Jepang lebih susah daripada di Hong Kong? Karena di Hong Kong tuh bener-bener satu line. Kita kalau di Hong Kong bahasanya kayak ketemu station yang mana paling dekat, masuk aja udah line-nya udah pasti jadi satu, tinggal ganti peron doang. Kalau ini keretanya tuh Udah muter-muter. banyak. Jadi yuk langsung ke next station. Pakai kayak gini ya, gampang. Ini kita udah masuk ke gedungnya Umeda Sky Building. Jadi kalian cari Fun Fun Plaza Building. Buat yang beli tiketnya di klub kayak kita bisa langsung tuker di
reception. Mana? Hihi, udah di Kuchu Teyen Observatory. Ini begitu masuk kayak gini. Lagi ada event kanan. Iya, coba kita lihat sebelah kiri. Agak gloomy sih sebenarnya. Osaka from the above. Di sini juga ada tempat makannya. Bukan makan sih, jajan. Jadi dessert sama mungkin alkohol. Jadi di atas bisa duduk-duduk juga. Jadi ini kita udah sampai di Umeda Sky rooftopnya. Tapi gloomy, tapi nggak apa-apa, bagus juga. Timis dikit. Gerimis, tapi kalau buat foto ya agak kurang. Masih oke lah dinginnya. Aku mau jadi orang pintar dulu. Jadi setelah aku cari tahu, anjay, itu Umeda Sky Building ini buatnya pertama kali sketchnya 1988. Itu cuma mau jadi apa ya, bangunan yang kayak Monas gitu loh. Jadi kayak logo dari kota Osaka salah satunya. Itu tujuannya bikin garden yang ada di sky, yang ada di langit. Makanya Umeda Sky Building itu bentukannya itu kakinya dua, di tengahnya ada satu penyambungnya gitu, kayak Menara Petronas. Judulnya ada Eden in the Sky gitu bahasa Inggrisnya. Jadi dari buildingnya pun mereka udah mikirin banget kenapa kakinya dua. Alasannya itu biar stabil, biar earthquake. Di Jepang kan sering earthquake, jadi dia lebih tahan. Kita di atas cuman foto kayak 10 menit mungkin ya. Dinginnya sudah berlebihan, jadi kita mau memutuskan turun untuk turun. Terus kita mau ke daerah paling mau Dotonbori sama Balik lagi. Suten Kagut. Karena ada beberapa mau belanja juga, titipan teman-teman Melisa. Akhirnya kita makan di tempat ini karena Gyokatsu Motomura antriannya segitu. Hari ini udah jalan 20.000 step plus ternyata. Kakiku udah sakit banget. Akumulasi dari 3 hari. Baru day 4. Ini pesannya udah otomatis. Ada beef, ada fried chicken, ada grill, ada apa, yakisoba sama okonomiyaki, macem-macem sih. Semoga nggak zong ya rasanya. Harusnya sih enggak ya, karena yang warlock. Banyak warlock. Ini ayam, terus okonomiyaki sama yakisoba. Okonomiyaki tidak terlihat di okonomiyaki, Bang. Iya, dapat tartar saus enak. Mungkin segitu dulu sampai hari ini, sampai segitu dulu kali ya. Besok kita mau lanjut ke Kyoto jam 8-9an, mungkin kita bakal pergi ke Kyoto. Kita mau istirahat dulu karena kakiku sudah hancur lebih. Yaudah, sampai ketemu besok. Bye.